Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sana, NIM 1930201163 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah SA Evaluasi yang diampu oleh dosen Pak Agra Dwi Saputra MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan pertemuan ke-6 yang materinya berjudul Teknik Evaluasi Pembelajaran dan Manfaatnya. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Dalam konteks evaluasi belajar, dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Dengan teknik tes, maka evaluasi hasil belajar itu dilaksanakan dengan jalan menguji peserta didik. Sebaliknya, dengan teknik non-tes, maka evaluasi hasil belajar dilakukan tanpa menguji peserta didik. Yang pertama yaitu teknik tes. Teknik secara harafiah berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, artinya piring untuk menyelisikan logam-logam mulia. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa tes adalah suatu cara atau alat untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok siswa sehingga menghasilkan nilai tentang tingkah laku atau prestasi siswa tersebut. Teknik tes menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seorang dengan cara yang boleh dikatakan cepat atau tepat. Yang kedua, bentuk tes. Tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tes lisan atau ortes. Tes lisan adalah suatu bentuk tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk bahasa lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Yang kedua yaitu tes tertulis atau written test. Tes tertulis adalah suatu tes yang menuntut siswa memberikan jawaban secara tertulis. Yang ketiga yaitu tes tindakan atau perbuatan. Tes perbuatan adalah bentuk tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan. Misalnya, coba praktekkan bagaimana cara mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar. Adapun yang ketiga yaitu tes menurut tujuannya. Tes menurut tujuannya ini terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu tes kecepatan. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes atau testi dalam hal kecepatan berpikir atau keterampilan, baik yang bersifat spontanitas atau logika maupun hafalan dan pemahaman dalam mata pelajaran yang telah dipelajarinya. Waktu yang disediakan dengan tes lainnya, sebab yang lebih diutamakan adalah waktu yang minimal dan dapat mengerjakan tes itu sebanyak-banyaknya dengan baik dan benar, cepat dan tepat penyelesaiannya. Sedangkan yang kedua yaitu tes kemampuan. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi peserta tes dalam mengungkapkan kemampuannya dalam bidang tertentu dengan tidak dibatasi secara ketat oleh waktu
yang disediakan. Yang ketiga, tes hasil belajar. Tes ini dimaksud untuk mengevaluasi hal yang telah diperoleh dalam suatu kegiatan. Tes hasil belajar, baik itu tes harian atau formatif maupun tes akhir semester, yaitu sumatif, bertujuan untuk mengevaluasi hasil belajar setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang keempat yaitu tes kemajuan belajar. Tes kemajuan belajar disebut juga dengan tes perolehan, adalah tes untuk mengetahui kondisi awal testi sebelum pembelajaran dan kondisi akhir testi setelah pembelajaran. Untuk mengetahui kondisi awal testi digunakan per-tes dan kondisi akhir testi digunakan post-tes. Yang kelima yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelah atau kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Tes diagnostik dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik berdasarkan hasil tes formatif sebelumnya. Yang keenam, tes selektif. Tes selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tersebut. Yang ketujuh, tes penempatan. Tes penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pada umumnya, tes penempatan disebut sebagai partes atau pertes. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti suatu program belajar dan sampai di mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau kompetisi dasar sebagaimana yang tercantum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang kedelapan yaitu tes formatif. Tes formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Tes formatif dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung, untuk memberikan feedback bagi penyempurnaan program belajar mengajar, serta untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang memerlukan perbaikan sehingga hasil belajar mengajar menjadi lebih baik. Tujuan utama dari tes formatif adalah untuk memperbaiki proses belajar, bukan untuk menentukan tingkat kemampuan anak. Yang kesembilan yaitu tes sumatif. Tes sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Tes sumatif diberikan saat satuan pengalaman belajar dianggap setelah selesai. Tujuan tes sumatif adalah untuk menentukan angka berdasarkan tingkat hasil belajar siswa yang selanjutnya dipakai sebagai angka raport. Selanjutnya yaitu manfaat evaluasi pembelajaran. Manfaat evaluasi pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, manfaat dilaksanakannya evaluasi adalah memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan oleh pendidik. Yang kedua, membuat keputusan berkenan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluarga.